Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli Nofriansyah, Teknik Sipil Angkatan 2017, anggota aktif di KMFTI 2017, tahun ini sebagai Kepala Bidang Departemen Olahraga BEM FTI 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzan, Teknik Sipil 2018, anggota aktif IKM FTI 2018, di sini sebagai Wakil Ketua Bidang 1 Departemen Olahraga BEM FTI 2020. Assalamualaikum, saya Her, masih 18, aktif 18 sebagai Wakabid 2 Departemen Olahraga BEM FTI 2020. Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan tentang laporan pertanggungjawaban untuk triwulan 3 dari Departemen Olahraga. Yang pertama ada pencapaian arahan bidang. Yang pertama adalah mengoptimalisasi media digital. Dengan pencapaian tercapai karena kita telah melakukan publikasi latihan rutin dan prestasi dan publikasi media sosial untuk proker-proker terkait. Dan juga untuk yang kedua adalah kita membuat database mengenai minat dan bakat, itu belum tercapai karena masih dilakukan proses untuk setiap departemennya. Next. Lalu untuk yang ketiga adalah menyelenggarakan kompetisi olahraga. Itu tercapai karena kita sudah sempat menyelenggarakan yaitu Teknik Cup, tapi sayang sekali harus diberhentikan karena COVID-19. Next-nya yang keempat ada mengawal kontingen teknik, itu belum tercapai karena untuk kompetisi eksternal sendiri itu belum ada karena COVID-19. Jadi emang belum tercapai. Yang kelima adalah membangun optimalisasi eksistensi setiap komunitas, itu tercapai kayak kita udah terbentuknya pengurusan komunitas sepak bola FFP untuk tahun 2020. Yang keenam itu ada menyediakan wadah pemenuhan kebutuhan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat pada bidang olahraga, itu belum tercapai karena untuk latihan rutin sendiri kita sudah melakukan di triwulan 1, tapi untuk triwulan 3 kita belum melakukan karena terkait COVID-19. Untuk yang ketujuh adalah menjadi koordinator dan fasilitas dan inventaris. Udah tercapai karena kita sudah melakukan inventaris dan kita juga sudah melakukan koordinasi untuk setiap departemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali Fauzan. Oke, lanjut ke poin ke-8, merancang RPJPB dan blueprint. Ini belum tercapai karena belum dilakukan perancangan. Lalu untuk poin 9, minimal 1 kali konsolidasi bidang tiap triwulan, ini sudah tercapai. Next, Her. Lalu untuk poin ke-10, itu mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik. Hal ini sudah tercapai. Ini untuk peminjaman sistem fasilitas dan alat olahraga di KMFT. Lalu untuk poin ke-11, minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rapat koordinasi DEP atau program, itu sudah tercapai karena telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pada bulan Agustus dan September. Lalu untuk poin 12, melaksanakan plan do check act atas talent control olahraga, ini belum tercapai karena belum dilaksanakan secara intensif dan masih akan dilakukan sampai kepengurusan berakhir. Lalu untuk poin ke-13 itu secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKM. Ini belum tercapai karena untuk ke SIWA departemen sebenarnya udah dilakuin, SIWA departemen Satpam dan karyawan FT, namun untuk ke alumni sebagai stakeholder itu belum dilaksanain. Seperti itu sih. Ini untuk renstra arahan ketua seperti sebagai berikut. Langsung di next saja, Her. Mungkin untuk analisis SWOT bidangnya bisa lanjut ke Saudara Her. Oke, di sini analisis dan renstra untuk serangnya internal yang baik, pengurus yang peduli, dan ambisi yang baik. Rensranya adalah melakukan penjagaan internal melalui media sosial, menambah intensitas kegiatan konsolidasi, menjaga kondisi ideal depor hingga kepengurusan berlangsung. Weakness-nya adalah memiliki jumlah pengurus yang banyak. Rensranya adalah melakukan penjagaan secara individual dibangun dengan staf ahli. Opportunity-nya adalah memiliki banyak peminat dan pelaku olahraga dan memiliki banyak stakeholder. Rensranya adalah melakukan dengar pendapat dan evaluasi dari peminat dan pelaku olahraga dan menjalankan hubungan berkala dengan setiap stakeholder yang ada. Dan untuk threat-nya adalah
harapan yang besar dari warga pada iklim keolahragaan di EKM FTUI dan kondisi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Rensranya adalah memberikan motivasi dan usaha yang terbaik untuk pengurus Depor dan melakukan penjagaan secara individual dibantu dengan staf ahli. Ini adalah evaluasi pelaksanaan Kurkat dan gambaran pelaksanaan Kurkat. Berikut adalah gambaran umum koordinasi BPH dan BP serta koordinasi BPH dan BPH. Berikut adalah proker Todung FTUI Cup. Tujuannya adalah mewadahi dan mengembangkan minat dan bakat warga FTUI dalam bidang olahraga, mempersiapkan atlet FTUI untuk mewakili fakultas teknik di tingkat UI, tingkat universitas lain, dan lomba-lomba eksternal. Dan melakukan pengontrolan fasilitas olahraga FTUI untuk keperluan latihan rutin di lingkungan FTUI. Pencapaian parameternya adalah yang pertama, berjalan sesuai dengan timeline yang diberikan oleh steering committee. Hasilnya adalah tercapai. Ketercapaiannya timeline berjalan sesuai yang diberikan oleh SC. Kedua adalah minimal 50 orang mengikuti rangkaian Road to Todung 2021. Hasilnya tercapai. Ketercapaiannya adalah terdapat 54 orang yang mengikuti rangkaian Road to Todung. Parameter ketiga, minimal terdapat peserta dari 3 universitas luar yang berpartisipasi dalam rangkaian Road to Todung 2021. Hasilnya belum tercapai, ketercapaiannya karena belum dapat dihitung karena masih berlangsung. Keempat adalah minimal BPH olahraga menghadiri rapat panitia sebanyak 5 kali, hasilnya tercapai. Kelima, minimal mendapatkan nilai 3 pada borang kepuasan, hasilnya belum tercapai karena belum dilakukan penilaian kepuasan oleh HR. Yang keenam adalah memberikan penghargaan kepada minimal 4 tim peserta tahun lalu ataupun 2 tahun lalu yang akan diberikan oleh panitia Road to Todung 2021. Itu hasilnya belum tercapai. Ketercapaiannya sebenarnya penghargaan berbentuk plakat udah dikirimin ke 9 tim peserta tahun lalu dan 2 tahun lalu, namun belum sampai ke pihak terkait. Parameter ketujuh adalah terdapat kegiatan online yang dihadiri oleh pemain bola profesional. Hasilnya adalah tercapai. Ketercapaiannya adalah mengundang Raja Haikal dan Jarod Pancar Nur Widyastono dalam rangkaian live Instagram. Evaluasi program kerjanya untuk efektifan bentuk kompetisi sepak bola Todung tidak dapat berjalan tahun ini akibat pandemik, sehingga tahun ini Todung FTUI Cup lebih mengarah kepada penguasaan untuk tahun depan dengan serangkaian kegiatan online. Teknis pelaksanaannya adalah serangkaian kegiatan online seperti live Instagram dengan pemain bola profesional, dan waktu pelaksanaannya adalah sudah cukup tepat karena sekaligus harus beradaptasi dengan kondisi pandemi. Rensra prokernya adalah mengencarkan publikasi lewat sosial media, menyiapkan kepanitiaan Todung FTUI Cup sejak awal kepengurusan tahun depan, mengencarkan publikasi kepada fakultas-fakultas yang mengikuti acara ini, baik publikasi secara fisik maupun non-fisik, dan mengadakan rapat pleno atau konsolidasi dengan tujuan meningkatkan internalisasi kepanitiaan. Berikutnya untuk proker Arjuna Olahraga bisa dilanjutkan oleh Ali Fauzan. Untuk Arjuna Olahraga sendiri merupakan proker proyek dan waktu pelaksanaannya ini dari bulan Maret sampai bulan Desember 2020. Dengan tujuan proker ini secara garis besar adalah mengembangkan, memfasilitasi, mewadahi, dan menjaring atlet FTUI ke lomba eksternal, serta melakukan apresiasi kepada seluruh atlet FTUI. Untuk pencapaian parameternya, yang pertama, mengadakan kegiatan yang dapat menjaga hubungan tiap cabang minimal 1 kali tiap bulan, ini belum tercapai. Untuk ketercapaiannya sendiri, itu sudah dilakukan kegiatan untuk menjaga hubungan internal cabang, namun belum dapat dilakukan ke semua cabangnya. Lalu untuk poin kedua, memberikan materi latihan secara daring sebanyak 2 kali dalam sebulan. Ini juga belum tercapai karena baru dilakukan 1 kali materi latihan secara daring. Lalu yang ketiga, mendapat nilai kepuasan 3,2 dari borang KICE. Ini juga belum tercapai karena belum dapat dihitung. Next, share. Lalu untuk poin keempat, membuat publikasi atlet FTUI pada 14 cabang yang ada, ini belum tercapai. Untuk
ketercapaiannya sendiri sebenarnya udah ada konten apresiasi atlet FTUI-nya, namun hanya belum dipost aja di media terkait. Nah, untuk poin kelima, adanya controlling internal berupa rapat bidang sebanyak minimal 3 kali, ini udah tercapai karena udah dilaksanakan rapat bidang sebanyak 3 kali juga. Lalu untuk poin ke-6, minimal 3 kali rapat kolaborasi Arjuna Teknik, ini sudah tercapai karena telah dilaksanakan rapat kolaborasi Arjuna sebanyak 5 kali. Untuk keefektifan bentuk, memang mungkin tahun ini pewadahan yang dapat dilakukan oleh Arjuna itu nggak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya karena memang faktor pandemi yang mengakibatkan minimnya kompetisi yang dapat diikuti. Namun dari Arjuna Olahraga sendiri akan tetap melakukan pewadahan secara maksimal, dengan contohnya untuk tahun ini kita mempersiapkan dan mewadahi kontingen e-sport FTUI di acara UI Battleground, yaitu acara kompetisi e-sport antar fakultas di Universitas Indonesia. Lalu kita juga tetap berusaha untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap cabangnya. Untuk waktu pelaksanaan sendiri sebenarnya sudah cukup sesuai, namun memang ada sedikit perubahan timeline karena memang adanya perubahan timeline acara olahraga di lingkup Universitas Indonesia karena pandemi COVID ini. Lalu untuk teknis pelaksanaannya, yang pertama mungkin konten dari Arjuna Olahraga untuk tahun ini akan lebih difokuskan secara daring karena memang terbatasnya ruang gerak dari Arjuna Olahraga ini sendiri. Lalu untuk yang kedua, dilakukan pewadahan kontingen e-sport FTUI pada UI Battleground. Dan yang ketiga, dilakukan pewadahan kegiatan-kegiatan di tiap-tiap cabangnya. Lalu untuk koordinasi dan pembagian job desk, untuk koordinasi antara Arjuna Olahraga dengan Arjuna Seni dan Niptek itu sudah berjalan dengan cukup baik, dengan dilakukan rutin kegiatan rapat kolaborasi demi tercapai arah gerak secara bersama, dan juga mungkin untuk di internal Arjuna Olahraga sendiri juga sudah berjalan dengan cukup baik karena baik dari PO ke BPH ataupun dari BPH ke PJ-nya sudah rutin dilaksanakan follow up demi menjaga komunikasi yang baik dan terbuka. Nah, ini untuk range prokernya, untuk poin pertama kita tetap menjalin komunikasi yang baik kepada semua cabang. Lalu untuk poin kedua, kita melakukan pewadahan sesuai dengan kebutuhan dan porsi yang dapat dilakukan dalam masa pandemi ini. Lalu untuk poin ketiga, melakukan rapat koordinasi dengan kapten cabang untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dan kondisi masing-masing cabang di masa pandemi ini. Lalu untuk poin keempat, kita tetap berusaha untuk menjaga hype olahraga di lingkup FTUI, terutama untuk mahasiswa baru. Untuk menutup mungkin bisa dari Rami. Untuk kesimpulan sendiri, dalam kegiatan internal Depor telah dijalankan dengan baik, dan selain itu juga dilihat dari antusias warga yang tinggi juga terhadap beberapa bidang keolahragaan, terutama e-sport pada COVID ini. Tapi dapat disimpulkan jika pada triwulan 3A ini terdapat banyak program kerja yang belum tercapai atau terhenti akibat adanya wabah pandemi virus COVID-19, sehingga program kerja tidak dapat dilakukan dengan maksimal dan memiliki banyak kekurangan terkait kondisi. Dan untuk rencana strategis bidang sendiri untuk triwulan 3A tahun depan, yang pertama adalah mencari lomba eksternal dalam rangka menyiapkan atlet untuk Olimpiade UI. Itu jika tahun depan udah offline dan ada Olimpiade UI. Dan yang kedua adalah menjaring kontingen dari mahasiswa baru dalam rangka persiapan menuju Olimpiade, lalu meningkatkan intensitas latihan rutin, dan juga mengencarkan publikasi untuk Todo. Dan untuk triwulan selanjutnya, yang pertama adalah melakukan bidding PO Teknik Cup jika memungkinkan. Yang kedua adalah melakukan persiapan sedini mungkin dengan media online karena keterbatasan tatap muka. Yang ketiga adalah menganalisis kemungkinan terburuk mengakibatkan terhambatnya beberapa proker akibat COVID-19. Yang keempat adalah mempersiapkan kaderisasi untuk pengurusan tahun depan. Sekian dari Departemen Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.